Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu makroekonomi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mengajak kita semua untuk mengetahui permasalahan apa sih yang tengah dihadapi negara kita ini di bidang ekonomi yang dimana saat ini mengganggu stabilitas dan juga perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. Yang pertama adalah tingkat perekonomian Indonesia yang rendah. Karena saat ini pada tahun 2025 perekonomian Indonesia hanya mencapai angka 5%, yang dimana pertumbuhan perekonomian Indonesia pada pasca pandemi yakni beberapa tahun yang lalu berada di angka 2,5%. Nah, hal ini kita dapat lihat bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia berlangsung tidak secara optimal. Yang kedua adalah tingkat pengangguran Indonesia yang cukup tinggi. Tingkat pengangguran di Indonesia yang tercatat yakni pengangguran terbuka sebanyak 4,5% dan PHK sebanyak 2,5%. Yang ketiga, inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara bersamaan yang dimana hal ini terjadi secara terus-menerus. Yang keempat, diferensiasi atau penurunan nilai mata uang. Hal ini terjadi akibat adanya kelangkaan dari barang atau jasa yang dikonsumsi sehari-hari. Tentunya pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan untuk menghadapi hal tersebut. Kebijakan yang dilakukan pemerintah itu ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal yang dimana pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah kebijakan moneter yang dimana pemerintah menjaga agar tidak terjadi inflasi secara terus-menerus dan juga menjaga nilai mata uang. Yang ketiga, kebijakan perdagangan di mana pemerintah harus lebih banyak mengekspor barang dibanding melakukan proses impor barang. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk masuk ke pembahasan utama, makroekonomi. Nah, makroekonomi itu tentunya berbeda dengan mikroekonomi, di mana makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan aspek seperti tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan masih banyak lagi. Di mana dalam makroekonomi menganggap uang adalah jantung dari perekonomian, sedangkan mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang aspeknya hanya kecil, tidak seluas dengan makroekonomi yang hanya memuat individu, perusahaan, atau rumah tangga. Dalam mikroekonomi, uang itu tidak penting. Yang hanya penting adalah sebuah harga dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan pengukuran dalam sistem keberhasilan perekonomian di suatu negara. Yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Yang ketiga, produk dana bruto. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, neraca pembayaran. Dan masih banyak lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.